Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Indra Dwi Saputra, kelas 6A, NIM 21020010. Ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut para ahli, Griffin dan Ebert, kepemimpinan leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua dari Lindsay dan Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi, kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Yang ketiga dari Peterson et al. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Ya, selanjutnya perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan lebih ke menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seseorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Nah, manajemen yaitu pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Ya, selanjutnya di sini ada 10 keterampilan untuk seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda. Yang kedua, jelaskan visi Anda. Yang ketiga, kenali gaya kepemimpinan Anda. Yang keempat, bedakan kepemimpinan dengan manajemen. Yang kelima, pelajari dan taati aturan. Yang keenam, jaga kepercayaan kolega Anda. Yang ketujuh, pahami aturan kekuasaan. Yang kedelapan, bertindaklah seperti seorang pemimpin. Yang kesembilan, kaderisasi kepemimpinan. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi penggerakan dalam manajemen, termasuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Yang pertama, apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi saya untuk mendorong, memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan? Yang kedua, apakah perbuatan saya telah membuat bawahan saya mau mengikuti? Dan yang ketiga, apakah saya secara konsisten dapat menjadi teladan dalam karakter dan juga sopan santun? Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya otokratik adalah memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Yang kedua ada gaya demokratik. Gaya demokratik di sini adalah meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada gaya bebas terkendali, yaitu memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, notasi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada telling atau directing, structuring. Yang kedua ada selling, problem solving atau coaching. Yang ketiga ada participating, dan yang terakhir delegating.
Styling di sini itu pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberi penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Contohnya yang pertama, orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. Yang kedua, orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. Yang ketiga, orang yang kurang percaya diri. Dan yang terakhir, orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Berikutnya ada selling. Selling yaitu pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya dan sebaliknya. Persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Yang pertama, orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. Yang kedua, orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Yang ketiga, orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, selanjutnya pada participating. Ini yaitu gaya kepemimpinan dengan adanya kesediaan dan pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlakukan. Yang pertama, orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagian besar pekerja. Yang kedua, orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dan kemampuannya masih harus ditingkatkan. Yang terakhir, orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Selanjutnya, delegating. Pemimpin memberikan banyak jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Yang pertama, orang yang mempunyai motivasi, rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, orang yang kinerjanya di atas rata-rata para pekerja pada umumnya. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Dan yang ketiga, ada kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari anggota biasa. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya tentang kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.